Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, baik yang minta silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap, beliau berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aina Safitri, Anissa Fauzia, Adita. Kita lanjutkan terkait dengan materi bab ketiga, yaitu dengan menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dalam materi ini termasuk dalam elemen akhlak. Dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu menganalisis pengertian, dalil, contoh, sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nanti ada evaluasi diri untuk penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran, Bu Eka minta ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan di link Google Form. Nanti untuk linknya bisa Bu Eka share di grup kelas kalian masing-masing dan dikerjakan sebagai penguatan materi yang kita belajar di barusan. Ya. Kemudian untuk keterampilannya nanti Bu Eka minta kalian secara berkelompok membuat yang namanya mind mapping atau peta konsep sekreatif kalian. Diwarnai apa tidak? Ya, diwarnai biar lebih menarik dan lebih jelas apa maksudnya. Ada pertanyaan untuk tujuan penilaian dan kegiatan hari ini? Tidak. Oke. Silakan Bu Eka minta salah satu kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu Indonesia Raya supaya rasa nasionalismenya kita bisa tertanam dengan baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ada sebuah motivasi yang sangat indah menurut Bu Eka. Ini bukan berdasarkan pendapat dari Bu Eka sendiri, tapi dari Gus Duri Satullah, bahwa ada di atas ilmu bagi orang yang sudah berilmu. Sebab kalau tidak berilmu, bagaimana bisa tahu ada? Ngaji dulu. Ini masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi dimanapun kita berada, perilaku kita, sopan santun kita, angga unggu kita perlu kita utamakan kepada siapapun. Mungkin ada yang mau menambahi apa kesimpulan dari motivasi tersebut? Oke, silakan Mbak Aina. Memiliki sikap sopan santun ataupun adab, maka sama saja karena kedudukan adab jauh di atas ilmu. Oke, terima kasih luar biasa sekali untuk kesimpulan dari Mbak. Untuk literasi hari ini, silakan dibuka untuk Al-Quran surat At-Taubah-nya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan materi bab ketiga ini, kita ingatkan lagi kembali kepada materi sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan su'abul iman? Ini adalah masuk di materi bab kedua. Apa yang dimaksud dengan su'abul iman? Ya, su'abul iman adalah cabang-cabang iman. Ada berapa macam? 7.
Ada 77 cabang. Dari 77 cabang itu dibagi lagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan juga perbuatan. Ya, itu adalah materi yang selanjutnya. Materi yang kemarin sudah kita pelajari, ya. Dari materi terkait dengan materi suabul iman, ini masih ada hubungannya dengan materi bab ketiga yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menjauhi akhlak madmumah, dari mulai sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu merupakan salah satu dari cabang iman. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan dengan perbuatan kita, menjaga diri kita, memperbanyak rasa syukur, ya. Kemudian silakan bisa diperhatikan untuk kasus yang Bu Eka sudah share di layar. Ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, misalnya sholat, membaca Al-Quran, membantu orang lain yang merasa kesusahan, apakah orang lain itu harus melihatnya? Apakah perlu kita memberitahukan kepada orang lain? Ketika kita melakukan suatu amal perbuatan, apakah itu harus dilihat oleh orang lain? Ada. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Perbuatan tidak perlu untuk memberitahu orang-orang karena amal yang kita lakukan hanya diketahui oleh kita dan Allah saja. Karena jika orang-orang mengetahui bisa menjadikan atau menimbulkan sikap riya dan sombong dan membuat amal yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Adita. Segala amal yang kita lakukan tidak perlu kita beberkan kepada orang lain, baik itu melalui ucapan kita ataupun melalui media sosial. Sekarang bisa kalian pahami, lihat ada 2 gambar di situ. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat hal tersebut? Ya, sekarang dipahami dulu. Ada 2 gambar ya, 1.1 dan 1.2. Perhatikan untuk gambar yang 1 dulu. Apa yang kalian pikirkan terkait dengan gambar tersebut? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Salsa, silakan. Jika kalian ingin bersedekah, maka bersedekahlah. Jangan sambil difoto dan disebarluaskan ke sosial media, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan riya. Sekarang berarti kita masuk ke materi yang tadi Bu Eka sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu terkait dengan pengertian, terkait dengan dalil, dan juga contoh dari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sikap berfoya-foya. Sikap berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta benda. Terkait untuk harta benda, ini berkaitan dengan yang namanya tabdzir dan israf. Memang kodrat manusia itu ketika dia memiliki harta benda, pasti kebutuhan atau keinginannya akan semakin tinggi, ya kan ya? Tapi bagaimana cara kita untuk bisa mengimbangi hal tersebut? Terkait untuk harta benda itu tadi sudah baik jelaskan, ini berkaitan dengan tabzir. Apa itu tabzir? Tabzir disebut dengan yang namanya pemborosan. Sedangkan kalau israf itu berkaitan dengan menggunakan harta benda melampaui batas atau berlebih-lebihan. Pernahkah kalian ada dalam posisi tabzir atau israf? Pernah. Apakah hal itu akan terus kalian lakukan? Tidak. Mengapa? Karena bisa merugikan diri. Sedangkan untuk dalil dari adanya larangan perilaku berfoya-foya sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27, di situ sudah sangat jelas bahwasanya kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki.
Karena seseorang yang dinilai sebagai orang yang pemboros disebut sebagai temannya setan. Sekarang sikap ria dan sum'ah. Ada yang tahu perbedaan antara ria dan sum'ah? Secara bahasa, sum'ah itu adalah memperdengarkan. Sedangkan secara istilah, sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian. Sedangkan ria secara bahasa adalah menampakkan atau memperlihatkan. Kalau secara istilah, ria adalah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Bisa dipahami pengertian dari antara ria dan sum'ah? Apa persamaannya? Ya, sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dalil dari adanya larangan bersikap ria dan sum'ah sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dalil yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis namanya dalil nakli atau dalil akli. Dalil nakli, ya betul. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 264. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya seseorang yang memiliki sifat ria dalam hatinya, sifat ria dalam dirinya, amal kebaikan yang dilakukannya itu hanya sia-sia saja, tidak ada jejaknya sama sekali. Terkait untuk ria, ini ada tingkatan ria, dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama adalah ria holis dan yang kedua adalah ria syirik. Ria holis melakukan amal perbuatan ya hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau ria syirik itu melakukan amal perbuatan karena melakukan atau melaksanakan kewajiban kepada Allah dan memiliki niatan supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Itu perbedaan antara ria kholis dan ria syirik. Sedangkan ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi berapa? Yang pertama yang kedua Ria dalam perbuatan. Terkait untuk penjabaran dari tingkatan ria, ini ada di buku paket di halaman 85. Ada di situ? Ya. Oke. Kemudian untuk sikap takabur. Istilah takabur ini sama dengan namanya sombong. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, merasa lebih tinggi, merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Sekarang kita belajar untuk menganalisis. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari kira-kira masuk ke dalam perilaku yang seperti apa? Apakah berfoya-foya, apakah takabur, apakah hasad, atau ria? Bisa? Oke. Yang nomor 1, membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena tergiur dengan harga diskon. Kira-kira berkaitan dengan sifat Foya-foya. foya-foya. Oke. Nomor 7, berpura-pura bersikap lemas dan pucat supaya orang lain mengira sedang berpuasa. Ini berkaitan dengan sifat ria. Oke. 8, tidak mau mendengarkan saran atau pendapat orang lain, baik itu di forum musyawarah ataupun yang lainnya. Sifat sombong. Oke. Yang terakhir, senang melihat orang lain menderita atau mengalami suatu kesusahan. Sifat hasad. Sebelum Bu Eka lanjutkan untuk diskusinya, seperti yang tadi Bu Eka sampaikan, untuk pertemuan hari ini kita ada pembelajaran diskusi. Ya, silakan bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berarti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Oke. Sebelumnya, coba sekarang kita istirahat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 2, 3, 1, tepuk tangan. Terima kasih, semoga menambah semangat kita lagi.
sudah didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada gambar 1.1 merupakan gambar yang berkaitan dengan sikap berfoya-foya, di mana orang tersebut membelanjakan hartanya secara berlebihan, dan seharusnya kita mampu membelanjakan harta tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, silakan kelompok 2 bisa memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Saya akan memberi tanggapan penjelasan dari kelompok. Terima kasih juga atas pendapat dari kelompok kami. Ya, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, dan terima kasih juga atas tanggapan dari kelompok yang lainnya. Ya. Dari apa yang sudah kita diskusikan dalam LKPD tersebut, mari kita simpulkan bersama-sama terkait dengan pengertian, dalil, dan contoh perilaku sifat berfoya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sedangkan untuk sikap takabur, Sikap yang merasa dirinya paling hebat dibanding orang lain. kalau sifat hasad, Sikap tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. dan kemudian sekarang kita laksanakan untuk refleksi dirinya terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Eka laksanakan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Sangat menyenangkan atau menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oke. Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Berkaitan dengan pengertian, dalil, dan contoh berfoya-foya. Oke, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Senantiasa memperbaiki diri, Senantiasa memperbaiki diri kita. berusaha menjauhi sifat berfoya-foya, yang soal, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Bu Eka sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita masih masuk di materi bab ketiga ini, yaitu terkait dengan bagaimana dampak negatifnya terkait dengan berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, dan bagaimana cara kita menjauhi dari sifat-sifat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan supaya minggu depan kita bisa belajar bersama lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.